kawasan timur Indonesia. Disaksikan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Janggola, dan pejabat Kementerian Perhubungan RI, para bupati, wali kota Sulawesi Tengah, dan keluarga besar Al-Khairat meresmikan operasional serta mengukuhkan perubahan nama dari Bandara Mutiara Palu menjadi Bandara Mutiara SIS atau Syed Idrus bin Salim. Tanda penghormatan masyarakat Kota Palu, khususnya suku Kaili, wali kota Sulawesi Tengah menginisiasi untuk mengangkat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional. Longki Janggola selaku Gubernur Sulawesi Tengah memerintahkan menjadikan proposal pengusulan tersebut kepada Kementerian Sosial. Usulan ini kemudian diteruskan oleh Menteri Sosial kepada Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Dewan Dewan. Namun status kewarganegaraan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri membuat beliau tidak dapat diangkat sebagai pahlawan nasional. Berdasarkan Kepres 53 BPK pada 2010, Habib Idrus pun mendapatkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Bintang Mahaputra Adi Pradana merupakan tanda kehormatan tertinggi setelah tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia. Bintang ini adalah Bintang Mahaputra tingkat 2. Tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia dapat dianugerahkan kepada WNI dan WNA yang memenuhi persyaratan. Silsilah Syed Idrus bin Salim bin Ali bin Syakab bin Muhammad bin Idrus bin Salim bin Hussein bin Abdullah bin Syakban bin Ali bin Abdullah Al-Tarisi bin Alwi Al-Sawasa bin Abu Bakar Al-Jufri Al-Husain Al-Harami yang mempunyai jalur keturunan dari Syaidah Husain bin Fatimah Al-Zahra putri Rasulullah SAW. Para guru Habib Idrus bin Salim Al-Jufri: 1. Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Segaf. 2. Al-Habib Abdurrahman bin Habib bin Umar As-Segaf. 3. Al-Habib Muhammad bin Ibrahim bin Mu'ayyid. 4. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Soleha Al-Bahar. 5. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Dan 6. Al-Habib Abdullah bin Umar As-Saliri di Subbatari. Diangkat sebagai mufti dan qadhi pada bulan Syawal 1334 Hijriah bertepatan dengan tahun 1916 ayahnya wafat. Habib Idrus kemudian memimpin lembaga pendidikan yang didirikan oleh ayahandanya, dan pada tahun itu pula Habib Idrus diangkat oleh Sultan Mansur sebagai mufti dan qadhi di kota Taris, Hadramaut, untuk menggantikan posisi ayahnya. Padahal usia saat itu baru 25 tahun. Amanah dan pencapaian itu mengisyaratkan bahwa beliau adalah orang yang berpengetahuan, puas, dan berwibawa. Walau jabatan sudah di tangan, Idrus sudah tak perlu silau dengan keduniawian. Ia tetap kritis terhadap lingkungan sosial di negerinya. Bahkan ia rela melepas jabatan mufti ketika memilih jalan menentang imperialisme Inggris. Sikap itu pula yang kemudian membawanya datang kali ke Indonesia. Perjalanannya kedua pada tahun 1922 terjadi akibat perjuangan politiknya untuk membebaskan negara dari penjajahan Inggris. Perjalanannya ke Indonesia pertama kali ketika beliau berumur kurang lebih 17 tahun. Habib Salim membawa Ismu belajar ke Indonesia, tepatnya di kota Manado, untuk menemui ibunya Sayyidah Nur Al-Jabir serta Habib Alwi dan Habib Seknya merupakan kedua saudara kandung Habib Ismu yang telah terlebih dahulu hijrah ke Indonesia. Setelah beberapa waktu di Indonesia, Habib Ismu dan ayahnya membawa kembali ke Hadramaut. Setibanya di Hadramaut, Habib Ismu mengajar di madrasah yang dipimpin oleh ayah beliau, dan kemudian menikah dengan Saifah Baihan dan dikaruniai 3
Karim, Habib Muhammad, dan Saifah Nagwan. Tahun 1998, Habib Idrus mengalami sakit parah. Selama 8 bulan beliau meminum jus kurma. Walaupun dalam keadaan sakit, ia tetap menjalankan majelis mengajar setiap waktu. Masih dalam suasana Idul Fitri, sakit parah yang telah lama diderita Habib Idrus menjadikan bertambah hari sakitnya semakin berat. Maka guru ulama dan sastrawan dikeluarkan. Pada Senin 12 Oktober 1489 Hijriah, bertepatan dengan 25 Desember 1999 Masehi. Sebelum menjalani hari kewafatannya, Habib Idrus sudah mewasiatkan tentang yang saja memandikan jenazah dan sholat jenazah, tempat pelaksanaan sholat jenazah, siapa yang menerima jenazah di Jamra, muadzin di Jamra, sampai membaca talqin di kubur. Baiklah, sekian dari